Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan pertinggilah kecerdasan kami. Amin. Nah, setelah kita berdoa, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, di mana sekarang kita akan membahas subtema 2. Di subtema 2 ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Pasti kalian punya teman bermain karena di rumah maupun di sekolah. Nah, ketika kita bermain dengan teman, maka kita harus bisa menerapkan yang namanya hidup rukun. Karena dengan hidup rukun, ketika kita bermain apapun akan lebih menyenangkan dan mengasyikkan bersama teman. Bisa berupa permainan-permainan yang memang kamu sukai, seperti tapak gunung, seperti ular tangga, seperti lompat tali, sepak bola, dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kamu lakukan bermain bersama teman kamu. Nah, kali ini kalian bisa buka halaman di 31. Di halaman 31 ini kita akan membahas tentang percakapan. Nah, kalau percakapan ini biasanya masuknya ke bahasa Indonesia ya nak. Nah, di percakapan ini nanti Nina dan Deli akan mengajak bermain dengan menggunakan kalimat ajakan. Nah, sebelum kita menjelaskan kalimat ajakan lebih lanjut, kita simak dulu yuk percakapan Nina dan Deli. Yuk kita simak ya percakapan antara Nina dan Deli. Deli, ayo kita bermain tapak gunung di lapangan. Maaf Nina, kaki aku masih sakit untuk melompat. Wah, pasti sakit sekali ya Del. Sekarang sudah baik kan? Mari kita bermain ular tangga saja. Setuju Del, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, tadi kamu sudah melihat percakapan Nina dan Deli kan? Nah, dari percakapan tersebut Nina dan Deli ini mengajak untuk bermain bersama. Nah, dalam percakapan tersebut menggunakan kalimat ajakan ketika ingin mengajak teman bermain. Kalimat ajakan itu apa ya Bun? Kalimat ajakan itu adalah kita mengajak atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya tadi di contoh itu ada, ayo Deli kita main tapak gunung di lapangan. Nah, ayo Deli kita bermain. Nah, itu ayo itu kata ajakan. Nah, kalimatnya apa? Ayo Deli kita bermain. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Nah, selain ayo ada juga kata mari. Marinya itu membuat kalimat ajakan bagaimana? Mari kita bermain bersama. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Bukan hanya itu, misalkan mari kita sholat bersama yuk. Bisa juga seperti itu. Atau ayo kita ke sekolah bersama ya. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Jadi dalam membuat kalimat ajakan, kamu bisa menggunakan kata ayo dan kata mari. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya nak. Nanti bisa kamu pelajari lebih lanjut. Setelah tadi kita belajar tentang kalimat ajakan, kali ini kita akan lanjut materi PJOK ataupun olahraga, di mana di PJOK ini kita akan membahas atau akan melakukan suatu gerakan anggota tubuh kita. Apa saja anggota tubuh kita yang bisa kita gerakkan? Yaitu adalah kepala, tangan, dan juga kaki. Nah, itu anggota tubuh yang bisa kita gerakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana Bun? Contohnya gampang. Kamu bisa lihat buku di halaman 32 di buku kamu. Contohnya misalkan menggerakkan kepala itu bagaimana? Nah, menggerakkan kepala itu bisa
tengok ke kanan, bisa tengok ke kiri. Nah, itu adalah contoh gerakan kepada kepala. Terus kalau tangan bisa ke atas, bisa ke bawah, atau bisa berputar-putar tangannya. Atau kita seperti menari juga bisa ya. Atau kita bisa bersayap, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, itu bisa digerakkan anggota tubuh kita itu tangan. Selain tangan juga ada kaki, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, dan masih banyak yang lainnya. Itulah anggota tubuh kita yang bisa kita gerakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain kita menggerakkan tubuh kita, itu bisa menyehatkan dan bisa menyegarkan tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk menggerakkan tubuh kalian ya, supaya kalian itu tetap sehat. Selanjutnya, materi yang akan Bunda bahas adalah tentang matematika, di mana kemarin kita sudah belajar tentang lambang bilangan, cara membaca dan menulisnya, serta mengetahui nilai tempat di masing-masing angka tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan. Misalkan nih, kamu tahu kan ini apa? Ya, pinter. Ini adalah botol sabun. Dan selain botol sabun, Bunda juga punya yang namanya apa ini? Pinter. Ini adalah lipstick, dimana nanti kita akan perbandingkan antara botol sabun dengan lipstick ini ya. Nah, coba sekarang Bunda Bunda samakan ya. Menurut kalian, antara botol sabun ini dengan lipstick, mana ya yang lebih besar? Pinter jawabannya. Ya, yang lebih besar adalah botol sabun. Kenapa? Kalau kita lihat dari ukuran, botol sabun ini lebih besar ukurannya dibandingkan dengan lipstick. Nah, kalau ada pertanyaan nih, mana yang lebih kecil? Nah, yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil adalah lipstick, karena memang bentuknya atau ukurannya lipstick ini lebih kecil daripada botol sabun. Nah, itu adalah perbandingan. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita. Nanti akan Bunda jelaskan lebih lanjut ya, Nak. Tentang masalah angka ini adalah tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti simak penjelasan Bunda lebih lanjut ya tentang matematika perbandingan ini. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini ya, Nak. Lihat di atas ada dua kubus, di mana satu kubus ini berjumlah 100, karena ada dua jumlahnya jadi 200. Di bawahnya ada 20 kupu-kupu dan 12 kupu-kupu, dan 5 kupu-kupu dan 8 kupu-kupu, di mana yang kubus ini dia berjumlah sama ratusannya, yaitu 100. Sedangkan puluhannya 20 dan 12 ini lebih banyak atau lebih besar angka 20 dibandingkan 12. Dan satuannya ini ada angka 5 dan juga angka 8. Ketika kita jumlahkan 100 ditambah 20 ditambah 5, jumlahnya 125. Dan yang satunya lagi 100 ditambah 12 ditambah 8, jumlahnya adalah 120. Nah, kira-kira dari jumlah itu 125 dan 120 lebih besar yang mana ya? Pinter, 125. Berarti 125 lebih dari 120. Artinya 125 lebih besar atau lebih banyak dari 120. Nah, itu saja ya penjelasan dari Bunda. Semoga kalian paham. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya.